Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mena selaku dosen pengampu apresiasi prosa dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori strukturalisme Robert Stanton. Nah, sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ariande Nirari, yang kedua ada Sivana Aulia, ada Selica Lucida, ada Salwa Anindya Sabita, ada Aninda Fauzia Oktaviani, ada Aulia Rizky, ada Wahyu Nimas, Arum Pelitasari, dan saya sendiri anak Ibnu Sefuroi. Nah, selanjutnya presentasi akan dipandu oleh rekan saya. Teori strukturalisme menurut Robert Stanton. Strukturalisme menurut Semi dalam Sudrajat tahun 2015 halaman ke-23 menyebutkan bahwa pendekatan struktural dinamakan juga sebagai pendekatan objektif. Karena berpandangan bahwa untuk menanggapi suatu karya sastra secara objektif haruslah berdasarkan pemahaman terhadap karya tersebut. Teori struktural merupakan suatu disiplin ilmu yang memandang suatu karya sebagai suatu struktur yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Analisis struktural bertujuan untuk memberikan secara cermat dan teliti tentang semua aspek sastra dan menghasilkan suatu makna, menurut Athieu tahun 1988 halaman 135. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan kehidupan, karya sastra merupakan peristiwa yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupan, merupakan hasil cipta pengarang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks dan unik. Di samping setiap karya sastra mempunyai ciri kekompleksan dan keunikannya sendiri, hal inilah yang membedakan antara karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lain, menurut Nurgiantoro tahun 2010 halaman 37. Sebuah karya sastra merupakan totalitas suatu keseluruhan yang bersifat artistik. Maksudnya adalah sebuah totalitas yang terdapat dalam karya sastra mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling menguntungkan. Teori struktural memandang karya sastra sebagai salah satu unsur pembangun dalam sebuah cerita. Strukturalisme mengkaji tentang struktur karya sastra di mana karya struktur itu merupakan satu kesatuan yang bulat, dalam arti tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur itu. Analisis struktural tidak cukup dilakukan hanya sekedar mendata unsur tertentu sebuah karya fiksi. Robert Stanton membagi teori fiksi menjadi 3 bagian, yaitu fakta cerita, tema, dan sarana cerita. Fakta cerita terdiri dari alur, perwatakan, latar, sedangkan sarana cerita terdiri dari judul, sudut pandang, gaya bahasa, dan ton, simbolisme, serta ironi. Menurut Stanton 2012, analisis struktural karya sastra dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang A, mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik yang membangkang karya sastra, seperti tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang B, menjelaskan bagaimana fungsi masing-masing unsur tersebut dalam menunjang makna keseluruhan karya sastra. Yang C, menghubungkan antara unsur tersebut sehingga secara bersamaan dapat membentuk sebuah totalitas kemaknaan yang padu. Teori strukturalisme ini memberikan perhatian terhadap analisis unsur-unsur yang ada di dalam sastra. Unsur-unsur tersebut meliputi tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kemudian ada fakta-fakta cerita, terdiri dari alur, karakter, dan latar. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Kemudian ada karakter, biasanya dipakai dalam 2 konteks, dan latar merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Kemudian ada tema, tetapi tema berdiri sendiri. Selanjutnya ada fakta-fakta cerita. Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual cerita. Unsur-unsur yang berkaitan dengan fakta cerita adalah sebagai berikut. Yang pertama ada alur. Alur diibaratkan dengan tulang punggung cerita. Berbeda dengan elemen-elemen lain, alur dapat membuktikan dirinya sendiri meskipun jarang diulas panjang lebar dalam sebuah analisis. Sebuah cerita tidak akan pernah seutuhnya dimengerti tanpa adanya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang mempertautkan hubungan kausalitas dan keberpengaruhannya. Yang kedua, ada karakter.
Dalam sebagian besar cerita dapat ditemukan satu tokoh utama, yaitu tokoh yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Yang ketiga ada latar. Latar merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Dalam berbagai cerita, dapat dilihat bahwa latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan mode emosional yang melingkupi sang karakter. Selanjutnya ada tema. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam perjalanan manusia, yaitu sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman. Menurut Stanton tahun 2007 halaman 37. Tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian awal dan akhir akan menjadi pas, sesuai, dan memuaskan berkat keberadaan tema. Menurut Stanton tahun 2007 halaman 37. Tema memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, interpretasi yang baik hendaknya selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. Kriteria ini adalah hal yang paling penting. Kedua, interpretasi yang baik hendaknya tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. Ketiga, interpretasi yang baik hendaknya tidak sepenuhnya dan tidak bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan atau hanya secara implasi. Yang ketiga, interpretasi yang dihasilkan hendaknya diujarkan secara jelas oleh cerita yang bersangkutan. Menurut Stanton, halaman 44 hingga 45. Nah, selanjutnya sarana cerita. Sarana-sarana sastra dapat diartikan sebagai metode pengarang untuk memilih dan menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna. Nah, sarana cerita yang pertama ada judul. Judul berhubungan dengan cerita secara keseluruhan karena menunjukkan karakter, latar, dan tema. Judul merupakan kunci pada makna cerita. Yang kedua ada sudut pandang. Stanton membagi sudut pandang menjadi 4 bagian, yaitu pada orang pertama, sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Nah, pada orang pertama sampingan, cerita dituturkan oleh satu karakter, bukan utama sampingan. Pada orang ketiga, terbatas pengarang, mengacu pada semua karakter dan emosinya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu karakter saja. Nah, pada orang ketiga tidak terbatas, pengarang mengacu pada setiap karakter dan memposisikannya sebagai orang ketiga. Pengarang juga dapat membuat beberapa karakter melihat, mendengar, dan berpikir atau saat tidak ada satu karakter pun yang hadir. Yang ketiga ada gaya dan tune. Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa, sedangkan tune adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan di dalam sebuah cerita. Tune bisa menampak di dalam berbagai judul, baik ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan. Baik, selanjutnya mengenai simbolisme dan ironi. Simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Yang pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. Yang kedua, simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam, yaitu semesta cerita. Dan yang terakhir ada simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema menurut Stanton tahun 2007 halaman 65. Selanjutnya ada ironi. Ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa saja yang telah diduga sebelumnya. Ironi dapat ditemukan dalam hampir di semua cerita. Dalam dunia fiksi ada 2 jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan tone ironis. Ironi dramatis biasanya muncul melalui konteks antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu untuk tone ironis digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan, contohnya pada sarkasme. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.